Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Aditya Amran, mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang pajak penghasilan PPh Pasal 22 oleh dosen pengampu Mulyani Mahmud SPD MSA. Tujuan pembelajaran yang akan dicapai yaitu yang pertama definisi PPh Pasal 22, pemotongan dan pemungutan pasal PPh Pasal 22, subjek dan objek PPh 22, pengecualian PPh 22, batas waktu penyampaian PPh 22. Yang pertama definisi PPh 22. Definisi secara umum, pajak penghasilan 22 atau biasa disebut PPh 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Berikutnya definisi secara khusus. Definisi secara khusus terbagi menjadi tiga, yaitu benda yang dipungut oleh bendahara pemerintah, badan-badan tertentu, dan wajib pajak badan tertentu. Yang materi kedua yaitu pemotongan dan pemungutan PPh Pasal 22. Pemotongan pada PPh Pasal 22 dibagi menjadi 6 bagian, yaitu badan-badannya itu Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Baru yang kedua bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Yang ketiga bendahara pengeluaran. Yang keempat kuasa penggunaan anggaran atau KPA. Yang kelima badan usaha milik negara atau BUMN. Yang keenam industri dan eksportir. Serta pemungutan PPh Pasal 22 yaitu dilakukan oleh industri atau badan, yang kedua badan usaha, yang ketiga agen tunggal pemegang merek atau ATPM, yang agen pemegang merek atau APM, dan importer umum kendaraan bermotor. Yang keempat produsen dan importer bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Yang kelima wajib pajak badan. Subjek dan objek PPh Pasal 22. Dalam Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 34 garing PMK titik 010 garing 2017 tentang pemungutan pajak penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Yang pertama yaitu penjualan kendaraan bermotor, yang kedua pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor, yang ketiga pembelian komoditas tambang, yang keempat penjualan emas, yang kelima penjualan barang yang tergolong sangat mewah, yang keenam impor dan ekspor barang, yang kelima yang ketujuh pembelian barang oleh bendaharawan pemerintahan, yang ke-8 pembelian barang oleh badan usaha tertentu, yang ke-9 penjualan hasil produksi, yang ke-10 penjualan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas dan pelumas. PPh Pasal 22 atas impor dipungut oleh Badan Devisa dan DJB. Objek pemotongannya itu barang tertentu dikenai PPh Pasal pada PPh Pasal 22 dikenai 10% atau dikali dengan nilai impor. Terus barang tertentu lainnya yaitu dikenai PPh Pasal 22 7,5% kali nilai impor, serta kedelai atau gandum terigu 0,5% dikali nilai impor dengan dalam kurung dengan api. Barang selain yang saya sebutkan yaitu tentang menggunakan api atau bisa dikatakan dalam pasal 22 dikenai nilai impor 2,5% kali nilai impor. Terus tidak menggunakan api dikenai 7,5% kali nilai impor. Tidak dikuasai yaitu 7,5% kali harga lelang. Kita masuk saja pada contoh, yaitu contohnya PT OPQ mempunyai API dan melakukan impor 100 buah parfum dengan harga chief per buah sebesar 500 US dollar. Parfum tersebut dikenai biaya masuk sebesar 25%,
PPN 10%, PPN BM 20%, kurs tengah BI sebesar 12.050 perak rupiah, dan kurs Menkeu sebesar 12.000. Parfum termasuk barang tertentu dalam lampiran PMK nomor 110 garing PMK titik 010 garing 2018. Cara mencarinya yaitu nilai CHIF 1000 atau nilai jumlah harga jumlah barang 1000 parfum dikali harga per buahnya 500 US dollar dikali dengan 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 kurs Menkunya sebesar 12 rupiah. Jadi totalnya 6 juta. Biaya masuk yaitu sebesar dikenai 25% dikali chip yang dikali chip berarti dikali dengan 1000 buah parfum dan hasilnya 1.500.000. Kemudian ditambahkan di bilangan ini ditambahkan nilai impor, yaitu nilai impornya dikenai 7.500.000. PPh pasal 22 impor sama dengan 10% kali nilai impor, yaitu 10% dikalikan dengan 7.500.000 mendapatkan hasil 750.000. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu saya perhitungan chip segala macam total dari biaya yang dikeluarkan yang termasuk pajak yang dibayar oleh PT OPQ. Di sini chipnya yaitu penghitung chip 1000 buah parfum dikali dengan harga per buahnya 500 US dollar dikali dengan pajak kurs Menkeu-nya sebesar 12.000. Jadi totalnya 6 juta. Biaya masuknya 25% kali chip yang di atas 0,25% kali 6 juta sebesar 1.500.000. Jadi nilai impornya 7.500.000 dikenai PPh pasal 22 yaitu sebesar 10% kali 7.500.000 sebesar 750.000. PPN dikenai biaya pajak 10% kali 7.500.000 sebesar 750.000. PPN BM dikenai pajak 20% kali 7.500.000 sebesar 1.500.000 rupiah. Jadi total keseluruhannya yaitu 10.500.000. Kemudian perhitungan PPh pasal 22 jika memiliki angka pengenalan impor atau API. Di sini dijelaskan jika PTAA memiliki angka pengenalan impor, maka hitungan PPh pasal 22 dari impor barang tersebut sebagai berikut. Tarif PPh pasal 22 memiliki API dikalikan dengan nilai impor. Jika satu perusahaan memiliki angka pengenalan impor dikenai tarif pajak 25%, 2,5% kali dengan nilai impor. 2,5% kali 9.114.000 sama dengan 227.853.000. Yang kedua, perhitungan PPh pasal 22 tidak memiliki API. Jika suatu perusahaan tidak memiliki API, maka tarif pajak yang dikenakan yaitu 7,5%. 7,5% dikalikan dengan nilai impor. 7,5% kalikan dengan bilangan yang tadi 9.114.120.000, jadi mendapatkan hasil 683.559.000. Materi selanjutnya kita masuk kepada PPh pasal 22 atas ekspor dipungut oleh Bank Devisa dan BJBC. Yang komoditas tambang batu bara, mineral logam dan bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau HS, yaitu termasuk di dalamnya itu
Spirit besi tidak digoseng, belerang dari segala jenis selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan, dan belerang koloidal. Yang berikutnya kaolin dan tanah liat kaolin lainnya yang dikalsinasi maupun tidak. Yang selanjutnya dan lain-lainnya dalam lampiran PMK nomor 110 garing PMK 010 garing 2018. Tarif yang dikenakan pada komoditas tambang batu bara, mineral, logam, dan bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif atau HS, yaitu dikenai tarifnya itu 1,5%. 1,5% ini dikali dengan nilai ekspor. Nah, contohnya yaitu PT Eksporku adalah sebuah perusahaan eksportir belerang. Perusahaan tersebut melakukan ekspor belerang dengan nilai ekspor di PEP sebesar 100 juta. Jadi jawabannya pada PPh pasal 22 ekspor 1,5% kali nilai ekspor 1,5% kali 100 juta mendapatkan hasil 1.500.000. Keterangan PT Ekspor melunasi PPh sebesar 1.500.000 bersama dengan penyelesaian dokumen PEP. A. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendahara dan kuasa penggunaan anggaran. Pemungutan. Objek pemungutannya itu pembayaran atas pembelian barang. Pihak yang dipungut rekanan pemerintahan. Tarif saat terutang saat pembayaran. Tarif yaitu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Penyetoran itu yang pertama KPA pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada PKP rekanan melalui KPPN. Yang kedua, bendahara pengeluaran paling lama 7 hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran dengan menggunakan SSP atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara. Yang yaitu pelapornya paling lama 14 hari setelah masa pajak berakhir. Bukti pungut SSP sifat tidak final. Ya, kita masuk ke contoh soal. PT AA berkedudukan di Kota Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis hak kantor untuk Dinas Pendidikan Kota Bogor. Pada tanggal 1 Agustus 2022, PT AA melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dengan nilai kontrak sebesar 22 juta. Yang dalam kurung nilai sudah termasuk PPN, maka perhitungan PPh pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor adalah jawabannya jadi besar pajak penghasilan PP pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 300.000 karena PPh pasal 22 sama dengan 1,5% kali pembelian tidak termasuk PPN. Jadi nilai kontrak termasuk PPN itu 22 juta. DPP yaitu 10 garing 110 kali 22 juta yaitu 20 juta. PPN yang ketiga PPN dipungut 10% dari DPP yaitu 2 juta. PPh pasal 22 yang dipungut 1,5% kali 20 juta yaitu 300.000. Jadi besar penghasilan pajak pasal 22 yang dipungut Dinas Pendidikan Kota Bogor sebesar 300.000. Materi selanjutnya yaitu PPh pasal 22 yang dipungut oleh BUMN. Yang pemungutnya itu yang pertama BUMN, yang kedua BUMN yang dilakukan restrukturisasi oleh pemerintah, yang ketiga badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh BUMN. Objek pemungutannya itu sendiri pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha. Pihak yang dipungut rekanan saat terutang saat pembayaran. Tarifnya itu 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN. Penyetoran paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Bukti pungut 3 lembar. Lembar ke-1 untuk WP yang dipungut, lembar kedua sebagai lampiran SPT masa PPh pasal 22, bukti ketiga lembaran ketiga sebagai hasil pemungutan. BUMN itu badan usaha yang dimiliki langsung oleh BUMN, yaitu
PT Pupuk Sriwijaya Palembang, PT Prokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Seluler, PT Indonesia Power, dan lain-lain. Contoh kasus, PT Lala Lili berkedudukan di Jakarta menjadi pemasok alat-alat tulis kantor bagian Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan pada 2 November 2019. PT Lala Lili melakukan penyerahan barang kena pajak dengan nilai kontrak sebesar 11 juta. Nilai sudah termasuk PPN, maka beberapa PH pasal 22 yang dipungut oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor Selatan. Harga pembelian yaitu 100 per 110 kali 11 juta, yaitu dengan seharga 10 juta sama dengan 10 juta rupiah. PPh pasal 22 dikenai itu 1,5% kali 10 juta, jadi 150.000. Jadi PT Lala Lili membayarkan pajak mereka yaitu sebesar 150.000. PT yang kedua, PT Garuda Indonesia atau Persero TBK melakukan pembelian yang pertama perangkat komputer kepada PT Komputa Teknologis pada tanggal 13 November 2019 dengan nilai 660 juta termasuk PPN. Yang kedua, pada tanggal 15 November 2019 pelumas dan benda-benda pos dengan nilai 15 juta dan 12 juta. Berapa BPH pasal 22 yang dipungut? Yang contoh soal pertama yaitu harga pembelian 100 per 110 kali 660 juta sebesar 600 juta. PPh pasal 22 yang dikenai 1,5% kali 600 juta sebesar 9 juta. Jadi pada soal pertama PT Garuda Indonesia atau Persero dikenai pajak 9 juta rupiah. Terus pada pembelian kedua pada tanggal 15 November yaitu pembelian pelumas dan benda pos dipungut PPh pasal 22. Pemungutan lainnya jenis-jenis PPh pasal 22 yaitu semen kertas baja otomatis, semen kertas baja otomotif dan farmasi. Yang kedua BBM, BBK, BBG dan pelumas. Yang ketiga hasil hutan, kebun, tani, ternak, ikan. Yang keempat pembelian minerba dan pemegang IUPA. Pemungutan lainnya semen kertas baja otomotif dan farmasi dikenai tarif PPh pasal 2 penjualan kertas yaitu 0,1% kali DPP PPN penjualan semua jenis semen dikenai 0,25% kali DPP PPN penjualan baja dikenai 0,3% DPP PPN penjualan jenis obat 0,3% kali DPP PPN penjualan otomotif 0,45% kali DPP PPN. Segini ini jenis-jenis PPh yang dikenai tarif PPh jenis-jenis PPh 22 yang dikenai tarif serta dikenai tarif PPh 22. Jenis PPh 22 contoh soalnya yang pertama PT Semencor menjual semennya secara tunai kepada distributor PT Semen Jana senilai 5 miliar rupiah pada Agustus 2009. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Jadi PT Semencor dikenai pajak 0,25% dikalikan dengan nilai barang yang akan dijual sebesar 5 miliar. Jadi hasilnya PT Semencor dikenai pajak sebesar 12.500.000. Yang soal yang kedua, PT Pom Bensin adalah sebuah perusahaan yang bergerak sebagai penyalur SPBU Pertamina. Perusahaan tersebut membeli BBM dari PT Pertamina senilai 1 miliar pada Juli 2019. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Jadi seperti soal di atas, PT Pom Bensin dikenai 0,25% pajak dikalikan dengan nilai 1 miliar yang membeli BBM, jadi PT Pom Bensin dikenai pajak sebesar 2.500.000. Yang ketiga yaitu
Iwak Peyek adalah sebuah industri bergerak di bidang perikanan. Perusahaan tersebut membeli bahan-bahan untuk keperluan industrinya dari CV ikan pitik senilai 2 miliar pada Oktober 2019. Berapakah PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? Dikenai pajak sebesar 0,25% kali 2 miliar sebesar, jadi PT IWPYEK dikenai pajak sebesar 5 juta rupiah. PT kabut membeli batubara dari PT Doble senilai 15 miliar pada November 2019. PT Doble adalah sebuah badan usaha pemegang izin usaha pertambangan. Berapa PPh pasal 22 atas transaksi tersebut? PT kabur dikenai pajak sebesar 1,5% dikalikan dengan 15 miliar dari hasil pembelian batubara, dan PT kabur dikenai pajak sebesar 225 juta. Contoh penjualan kertas. PT AA merupakan perusahaan kertas menjual hasil produksinya kepada PT BBB senilai 1 juta rupiah, 1 miliar 100 juta. Harga ini sudah termasuk PPN ke 11% perhitungan pajak penghasilan PP pasal 22 atas penjualan kertas. PPP PPN yaitu 100/111 dikali 1 miliar 100 juta mendapatkan hasil 990 juta 990.990 rupiah 9,99 sen. PPh pasal 22 penjualan kertas, yaitu tarif PPh pasal 22 atas penjualan kertas dikalikan DPP PPN, jadi 0,1% kali 990 juta 990 perak 9,99 sen. Jadi dapat PT AA dikenai pajak sebesar 990.990 perak, 99 sen. Berikut contoh soal penjualan semen, penjualan baja, penjualan kendaraan bermotor, terus PPh 22 atas penjualan emas. Objek dan tarifnya itu atas penjualan emas batangan oleh badan usaha melakukan penjualan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan. Sifatnya tidak final. Pemungutannya itu badan usaha melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri saat terutang dan saat pemungutan. PPh pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Penyetoran dan pelaporan penyetorannya tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan tanggal 10 bulan berikutnya, dikecualikan penjualan emas batangan oleh badan usaha yang memproduksi emas batangan kepada Bank Indonesia. PPh pasal 22 atas kendaraan bermotor. Objek dan tarifnya itu atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPE PM, agen pemegang merek dan importer umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,45% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Pemungutannya itu agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importer umum kendaraan bermotor. Baru saat terutang dan saat pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terutang dan dipungut pada saat penjualan. Penyetoran dan pelaporannya itu penyetoran tanggal 10 bulan berikutnya sama dengan penjualan emas. Baru pelaporannya itu sama juga dengan beda dengan penyetoran emas. Ya, penjualan emas yaitu pelaporannya paling lama 20 hari setelah masa pajak terakhir. Contoh soal PT ABC merupakan perusahaan yang memproduksi emas batangan. PT ABC menjual emas batangan dengan total 100.000 gram kepada PT XYZ dengan harga jual 696.600.000 rupiah pada November 2019. Berikut dikenakan PPh pasal 22.
PPh pasal 22 yang dikenakan pada PT ABC sebesar 0,45% kali 696 juta 600 rupiah. Jadi PT APC dikenakan pajak sebesar 3.134.700 perak. Yang contoh kedua, PT ABC merupakan perusahaan bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut menjual mobil secara tunai kepada PT XYZ senilai 3 miliar pada Juni 2018 berikut pengenaan PPh pasal 22 pada transaksi jual beli mobil. PPh pasal 22 yang dikenakan oleh PT ABC yaitu 0,45% dikalikan dengan 3 miliar sama dengan 13.500. Jadi yang dikenakan pada PT ABC pajaknya sebesar 13.500. Penjualan tergolong mewah yang objeknya itu seperti rumah, apartemen, pesawat terbang, kapal pesiar, kendaraan bermotor roda pengangkut orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sub, MPV, minibus dan sejenisnya. Baru kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dengan harga jual lebih dari 300 juta. Yang pada objek pertama yaitu rumah beserta tanahnya dengan harga jual yang harga penghasilan lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih 45 meter 400 meter persegi. Apartemen kodium dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari 30 miliar atau luas bangunan lebih dari 150 meter kuadrat dikenakan tarif 1% dari harga jual. Nah, begitu juga dengan pesawat terbang pribadi, helikopter, kapal pesiar, yacht, sejenisnya, kendaraan bermotor roda 2 dan 3 dikenai pajak 5% dari harga jual. Contoh soal PT Semoga Laku menjual kendaraan bermotor roda 2 berkapasitas 500 cc kepada Tuan Ali dengan harga jual 500 juta. Tuan Ali sudah memiliki NPWP. Berapakah harga PPh pasal yang dikenakan pada transaksi tersebut? PPh-nya itu 5%, yang harga jualnya yaitu 500 juta. Jadi yang didapatkan Tuan Ali terhadap pajak motor yang beliau beli yaitu sebesar 25 juta. Tarif Contoh soal tarif pertama yaitu merupakan PPTA merupakan perusahaan pemegang seperti pengembang properti yang menjual apartemen dengan nilai 50 juta kepada CC. Harga jual ini tidak termasuk PPN dan PNBM. Maka PPh pasal atas penjualan barang mewah berupa apartemen ini sebesar pada pasal PPh pasal 22 itu tarifnya 1% dikalikan nilai jual barang mewah yaitu sebesar 50 miliar. Jadi 1% kali 50 miliar. Jadi PT AA dikenakan tarif pajak. Contoh kedua yaitu PT BBB menjual kapal pesiar dengan nilai 800 juta kepada PT DDD. Nilai ini tidak termasuk PPN dan PNBM yang dikenakan tarif 5% dikalikan dengan nilai jual barang mewah. Jadi 5% kali 800 miliar sama dengan 40 miliar. Jadi PT BBB dikenakan tarif pajak 40 miliar. Nah, materi keempat pengecualian yang dikecualikan dari penghutang PPh pasal 22 yaitu impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan tidak terhutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang seperti yang digambar yaitu ada 15 yang termasuk tidak dikenakan impor barang yang dibebaskan dari pungutan biaya masuk atau pajak pertambahan nilai. Yang dikecualikan dari pungutan PPh pasal 22. Yang ini lanjutan dari atas
yaitu sebesar 20 barang, sekitar 20 barang, yang tidak termasuk impor barang yang dibebaskan dari pungutan bea masuk dan atau pajak bertambahan nilai. Yang ketiga yaitu impor sementara, jika ada waktu impornya yang nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor, yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama, atau barang-barang tersebut telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Materi kelima, batas waktu penyampaian PPh pasal 22, yaitu batas waktu penyampaian SPT masa paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Yang kedua, tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak terutang untuk suatu saat atau masa pajak bagi masing-masing jenis pajak paling lama 15 hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, tanggal jatuh tempo pembayaran penyetoran pajak dan pelaporan pajak untuk SPT masa. Yang batas waktu berikutnya, batas waktu pembayaran penyetoran atau pelaporan pajak untuk SPT masa PPh pasal 22. Jenis pajak pasal impor sektor sendiri, yaitu batas pembayaran paling lambat saat penyelesaian PIP baru. Yang jenis pajak yang itu pemungutan oleh bea cukai, batas pembayarannya 1 hari kerja berikutnya. Yang batas pelaporan hari kerja terakhir minggu berikutnya. Yang ketiga, pemungutan oleh bendaharawan, batas pembayaran paling lambat hari yang sama dan pembayaran atas penyertaan barang, yang batas pelaporannya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, migas, batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporannya tanggal 20 bulan berikutnya. Yang kelima, oleh WP badan tertentu, batas pembayaran tanggal 10 bulan berikutnya, batas pelaporan tanggal 20 bulan berikutnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Jika bila ada salah kata, mohon dimaafkan, karena yang saya saya juga sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.